Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, insyaallah antum dalam keadaan baik, bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bil khair. Kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni uluman tanfa'uni fid dini wad dunya wal akhirah. Pertemuan kali ini ya, mungkin kemarin sudah ada dari pertemuan yang guru-guru sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Mubarak gitu ya. Mubarak. Saya datang dari Desa Ciurih di SMKN 1 Kawali mengajar pelajaran bahasa Arab dan PAI. Ya, nanti untuk kelas 10 dan kelas 11 nanti ketemu ya di pelajaran bahasa Arab. Langsung aja kita ke materi ya. Saya diamanati untuk mengisi materi tentang at-tauhid, ma'rifatullah ya. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini kita mengenal Allah, otomatis ya dari perkenalan adalah at-tauhid. At-tauhid. Ma'rifatullah dari tauhid ini ya, kalau kami simpulkan mungkin, maaf ya, nanti mungkin ada rujukan dari yang lain. Yang pertama adalah mungkin bisa dikategorikan pada tiga ya. Tiga bagian. Yang pertama adalah tauhidul uluhiyah. Uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Yang kedua adalah tauhidul rububiyah. Ya, rububiyah. Terus yang ketiga yang akan kita bahas adalah tauhidul asma was sifat. Nah, ini ya. Kita lihat dulu. Yang tanya apa? Yang akan kita bahas pertemuan kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Seperti yang kalian pelajari di pelajaran PAI yang kelas 10 ya, tentang Asmaul Husna. Apa yang akan kita pelajari di Asmaul Husna ini? Memang banyak ya, sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik itu sangat banyak sebenarnya. Tapi di dalam Al-Quran ya, ada 99 Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Ya, insya Allah kalian sudah hafal semuanya. Tapi di sini bukan hanya untuk hafal, tapi karena kita ingin mengaplikasikan ya, apa yang telah kita pahami daripada asma atau sifat atau nama-nama Allah ini ke dalam kehidupan kita. Makanya ada buku yang bagus itu ya, Asmaul Husna Effects atau Effects ya. Berarti bagaimana efek Asmaul Husna ketika kita dawamkan setiap hari, setiap kali, setiap waktu, setiap detik ya kita ucapkan. Berjalan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman gitu ya. Mungkin lagi belajar ya kan. Mungkin apalagi lagi belajaran Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Qudus, terus ya kita ucapkan terus ya sampai mungkin satu ya saja mungkin ya, didawamkan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman ya. Itu diantaranya ya, sering kita ulang-ulangi dan akan nanti ada efeknya nanti ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, diantaranya adalah apa? Kita akan membahas Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Jadi Allah yang Maha Dermawan. Jadi yang saya bahas sekarang adalah tentang
Apa artinya? Berarti artinya adalah Allah yang maha dermawan. Ini dalam satu kisah yang sudah jelas ya. Di antaranya apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal ya, Nabi Ibrahim itu ya terkenal ketika menjamu orang tua, ya istilahnya royal ya, ketika menjamu seseorang. Tapi ketika itu Pak, datanglah seorang ateis, ya, al-an, ya, di antaranya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata Pak, Nabi Ibrahim, ya kan, pingin menjamu dia, tapi syaratnya dia harus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sampaikan orang ateis tersebut apa? Dia pulang gitu ya. Ya, kenapa yang gitu ya, mau dermawan atau mau sodako harus ada syarat. Ternyata Pak, Nabi Ibrahim ditegurlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa ya Ibrahim gitu ya? Kok kamu mau-maunya atau berani-beraninya ya kan menolak seseorang, tidak memberikan jamuan yang terbaik pada dia? Padahal aku, kata Allah gitu ya, padahal aku, kata Allah, bahwasanya apa? Memberikan dia mungkin puluhan tahun sebelum kamu menjamu hari ini. Kebayang ya, Allah tuh memberikan rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bayang. Allah tuh ternyata memberikan rezeki kepada siapa saja. Wa ma min dabbatin fil ardi, di dunia ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah mempersiapkan rezekinya. Sampai kutu saja ya, atau mungkin hewan terkecil saja sudah Allah siapkan rezekinya. Nah itu dia ditegur oleh Allah langsung ya Nabi Ibrahim sampai apa? Nah, ketika itu dicarilah seorang ateis tadi. Nah, ketika sudah ketemu ternyata apa? Hei orang gitu ya, hei sahabatku gitu ya, kesini. Ternyata apa? Tadi ya, saya didatangi oleh Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Bahwasanya beliau mengatakan begini dan begini, ya karena panjang ya ceritanya. Ternyata orang tersebut apa tuh? Di antaranya apa? Ya otomatis ya, memberikan makanan, menceritakan apa yang terjadi dengan penuh takjub. Ya, dengan penuh takjub menceritakan ya kan begini dan begini. Ternyata apa? Orang tersebut ternyata apa? Ya murah. Orang ateis tapi ternyata apa? Dermawan. Sampaikan apa? Nabi Ibrahim itu mengatakan atau mungkin menceritakan apa yang disampaikan tadi ya, lewat wahyu. Ternyata langsung Allah menegurnya. Di antaranya adalah apa? Bahwasanya Tuhanku menceritakan begini dan begini. Nah, sampai kapan? Orang ateis tadi mengatakan jika Tuhanmu gitu ya, jika Tuhanmu begitu dermawan kepadaku, kata siapa? Orang ateis, jika Tuhanmu, Tuhan Ibrahim kan gitu ya. Jika Tuhanmu begitu dermawan kepadaku, terimalah aku dalam agamamu. Kan ini bagus ya. Berarti Allah itu Maha Al-Karim, Maha Karim ya, Maha dermawan. Ya, tidak pilih-pilih ya. Allah memberikan rezeki itu wa ma min dabbatin fil ardi illallah rizquha. Nah ini diantaranya ya, sekelumit cerita ya sedikit bagaimana ya kalau Allah saja mungkin tidak pilih-pilih ya, kenapa kita harus pilih-pilih sebagai muslim? Apalagi udah jelas ya kalau kita sudah terikat dengan ikatan ya, sesama agama atau sesama akidah kita. Innamal mu'minuna ikhwatun kan ya, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini diantaranya. Apalagi kita sesama dengan sesama muslim. Nah ini diantaranya adalah sekelumit cerita tentang bagaimana ya kan Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah ketika bertemu dengan orang ateis yang syaratnya tadi apa? Harus masuk Islam dulu gitu ya, harus masuk agamanya dulu baru akan kami jamu. Ternyata Pak, Allah langsung menegur, kami lebih dahulu memberi dia, kami lebih mungkin puluhan tahun memberikan dia jamuan atau rezeki setiap hari tanpa harus mungkin Pak ada kembalian atau ada mungkin cashback dari dia. Bagaimana dia harus mengembalikan kebaikan dari Allah? Tidak. Tapi kamu kok berani-beraninya makhluk ya? Nah, seperti itu. Nah, di antaranya itu. Makanya Allah sebagai Al-Karim. Apa artinya Allah sebagai Al-Karim?
Berarti zat yang maha dermawan. Jadi sesuai dengan namanya Al-Karim, bahwasanya apa? Allah, atau menurut Imam Al-Ghazali, bahwasanya Al-Karim itu apa? Sifat yang memaafkan, sifat yang memaafkan walaupun dia memiliki apa tuh? Kekuatan atau kekuasaan untuk membalas. Kan udah jelas ya tadi, orang ateis tidak percaya pada Tuhan. Kenapa Allah beri rezeki kepada dia? Nah, itu diantaranya apa? Kenapa Allah sifatnya Al-Karim? Dia apa tadi? Sifat memaafkan walaupun ya, Allah itu mempunyai kekuasaan untuk membalas orang ateis tadi. Tapi kan Allah itu berbeda dengan maha. Makanya sifat Allah itu maha, atau yang disebut dengan Al-Karim tadi disebutnya maha dermawan. Paham sampai sini ya? Jadi yang disebut dengan Al-Karim adalah Allah itu maha dermawan. Di antara yang berikutnya adalah apa? Harapan-pengharapan atau harapan-pengharapnya, atau tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Allah tidak pernah mengatakan ini siapa kepada siapa ya. Apalagi kalau kasab tuh mencari rezeki ya. Kalau orang tersebut mungkin waktunya dia yang dapat, ya udah dia yang beri. Kayak ojek online gitu ya. Ya misalkan dia ada orang Yahudi, ada orang Nasrani gitu, ada orang Islam tuh. 3 agama misalkan lewat di situ, tapi apa? Pas yang diketukan ya, atau yang Allah pijit lewat jari orang tadi ya, ternyata apa? Ternyata orang Yahudi, tik. Kebayang ya, yang dituju adalah ya walau alam ini. Kan berarti maha suci Allah gitu ya. Di situ Allah lah yang menggerakkan. Tuk, ini rezekinya dia gitu ya. Nah, perumpamaan ini ya. Jika ya ada ojek online lewat ya kan, ada 3 yang satu agama Islam, ya ternyata sudah lewat. Pas dia ke sana ternyata apa? Yang pas dekat dia ternyata apa? Nah, orang yang beragama Yahudi. Ya udah, itulah miliknya atau itulah rezekinya. Makanya disitulah ya, ketika sifat kedermawan itu ya, tertuju pada orang ya, atau seorang hamba, berarti apa? Dan akan melimpahi hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak melampaui batas. Jadi kalau seorang hamba meminta satu gitu ya Allah mudahkanlah gitu kan, tadi ojek tadi ya Allah mudahkanlah saya rezeki, ternyata apa? Datang pelanggan 1 milik orang lain, datang mungkin pelanggan 2 milik orang lain, ternyata datang pelanggan 3 baru miliknya. Terus ya Allah berikan gitu. Ini diantaranya. Sampai dikatakan apa? Sifat dermawan itu apa? Tertuju kepada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla akan melimpahi hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak atau tidak melampaui batas. Jadi dermawan Allah adalah kedermawan hakiki yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun, apalagi makhluk. Makanya jangan sampai ya, iyyaka na'budu kita ini tercoreng, minta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Sampaikan apa? Kalaupun kita sakit, berarti apa? Memohonlah kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini diantaranya dari kisah Ibrahim tadi ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya apa? Ya kalau Allah memberikan rezeki kepada siapa saja, berarti apa? Apalagi kita ya, kepada siapa saja. Nah, sampaikan mungkin apa? Perumpamaan seperti dalam Quran surat An-Naml gitu ya. Quran surat An-Naml surat ke-27 ya. Mohon maaf ya, nanti kalian mungkin buka sendiri dalam Al-Quran ya. Quran surat ke-27 ayat 40. Di A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ya. Ana atika qabla ay yartadda ilaika tarfu. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hada. Ya. Apa itu? Qala hada. Qala hada min fadli rabbi. Qala hada min fadli rabbi liyabluwani. Qala hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur. A ashkuru am akfur. Apakah kalian mau bersyukur atau mau kufur? Makanya dijawab balas lagi apa? Wa may yakfur, atau mohon
Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Ulangi ya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Ketemulah dengan kalimat al-karim. Ghaniyun karim. Berarti apa? Sifat Allah al-karim ini lebih dekat gitu ya, kata siapa? Dalam tafsir Al-Misbah itu ya, karangan siapa? Quraisy Shihab ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya sifat al-karim ini sangat dekat sekali dengan al-ghani. Tahu al-ghani ya? Jadi tidak membutuhkan orang lain. Dia ngasih ya udah gitu ya, tanpa harus dapat imbalan dari dia. Itu diantaranya apa? Ghaniyun karim. Berarti apa tadi? Potongan saja ya dari wa may yashkur. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk diri linafsih, untuk dirinya. Nah, ini satunya ya, wa may yashkuru fa inna ma yashkuru linafsih. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya, kan gitu ya, sesungguhnya, atau wa man yakfuru wa man kafara fa inna rabbi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang kufur atau ya tidak bersyukur ya, tidak atau ingkar kepada Allah, sesungguhnya Tuhanmu ghaniyun karim, maha kaya lagi maha dermawan. Ini dia, maha kaya lagi maha dermawan. Ini satunya ya. Jadi tadi kita sudah tahu al-asma wa sifat al-karim. Di dalam Quran tadi apa? Quran surah disingkat aja ya, 27 nanti ayat 40. Cari ya. Untuk jadi dalam catatan nanti kalian apa? Tulis ini. Quran surah 27. Tadi dari kalimat wa may yashkuru aja ya. Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi. Sampai wa man kafara fa inna rabbi atau fa inna rabbi ghaniyun karim gitu ya. Ini Quran surat 27 ayat 4. Nah, bagaimana teladan al-karim? Teladan al-karim kepada diri kita, efeknya kepada kita. Apa adanya? Teladan al-karim sudah jelas ya. Bahwasanya apa? Manusia sempurna adalah manusia yang karim. Kita kalau ingin dikatakan sempurna, ingin itu ya, amal-amal itu sempurna, berarti harus karim. Apa tuh? Harus dermawan, harus pemurah, harus mungkin berakhlak mulia, apalagi berbudi pekerti yang luhur. Jadi artinya apa? Siapapun yang meneladani sifat al-karim, berarti apa? Bukan hanya dituntut untuk menekan kekikiran yang menyelimuti jiwanya, sehingga ia menjadi peramah dan pemurah. Bayang kalau sudah peramah, ramah dan murah. Ya, kayak kita mungkin memberikan ya nafkah kepada istri atau pada anak ya. Pak, nih hari ini misalkan bagian belanja, oh iya nih. Nanti anak datang, Pak, bagian iuran SPP, ya ini. Gitu ya. Nah itu sebetulnya mungkin Allah lebih dari itu. Ya, sebenarnya tadi ya kita minta mungkin kesehatan untuk persiapan ujian, adalah Allah berikan kesehatan jelas, Allah berikan rezeki kepada orang tua untuk bayar SPP, Allah berikan rezeki kepada kita berupa otak yang cerdas untuk menjawab soal dan ujian, Allah berikan nilai yang terbaik ketika hasil dalam ujian dan lain sebagainya. Ya, itu diantaranya adalah bentuk-bentuk atau sifat-sifat al-karim. Nah ini ya diantaranya kita pahami makna al-karim biar menjadi dasar atau fondasi bagi kehidupan kita ke depan. Akan seperti apa kehidupan kita, apalagi ya sekarang adalah ketika bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Terus kita tingkatkan. Ya, sampai hari ini mungkin ya terus ya lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terus bagaimana keutamaan daripada meneladani sifat al-karim ini? Ada yang tahu mungkin? Ya, bagaimana tuh keutamaannya kita meneladani sifat al-karim? Satunya adalah apa? Menurut Rasulullah SAW, seorang yang dermawan itu, seorang yang dermawan berarti apa? Ia dekat dengan manusia.
pertama ya, sudah jelas ya, kita kalau dermawan berarti kita murah hati, sangat dermawan, gampang gitu ya, meminta pertolongan kepada dia itu sangat gampang. Berarti sangat dekat dengan manusia. Yang kedua udah jelas kalau dia dekat dengan manusia, orang dermawan tersebut pasti dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah berarti dia dekat dengan surganya Allah. Paham ya? Jadi keutamaan maha meneladani sifat al-karim ini, keutamaan meneladaninya. Nanti disebutkan keutamaan meneladani sifat ini, sifat al-karim. Mohon maaf nih, al-karim. Ini sifat al-karim. Jadi diantaranya apa? Orang tersebut akan dekat dengan manusia. Dengan manusia dulu ya, karena kita hidup di dunia. Terus pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga pasti dekat dengan surganya. Ini diantaranya. Jadi otomatis kebalikannya apa? Kalau orang yang tidak dermawan, gitu ya, kalau orang yang tadi kikir, gitu ya, kan jadi apa dia? Menekan kekikiran. Berarti kalau orang yang kikir udah jelas ya, jauh dari manusia. Gitu ya. Kebalikannya ini, kalau orang kikir jauh dari manusia. Yang kedua, jauh dari Allah. Gitu ya, jauh dari surga. Paham ya? Jadi kalau kita meneladani sifat al-karim, berarti kita akan dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Tapi kalau kita kikir, kebalikan daripada al-karim, berarti akan jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga. Nanti dijelaskan lagi, jangan sampai kayak gini ya. Jadi kalau orang kikir, berarti akan jauh dari manusia, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari surga. Ini diantaranya sudah jelas. Berarti apa? Contoh yang lain mungkin apa? Ya ibadah-ibadah yang disempurnakan dengan ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan. Ya, sholat, saum, ya mungkin nanti kita dipanggil oleh Allah ya dengan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, panggilan Allah gitu ya. Ya kita dikasih rezeki yang banyak melimpah, ya teman. Sempurnakan tuh keislaman kita dengan berhaji, labbaik Allahumma labbaik. Terus membaca Al-Quran, tadarus ya kalau sekarang, berzikir ya. Insya Allah ya akan sulit membawa kita ya, dekat dengan kekikiran. Maksudnya kita akan sulit dekat dengan kekikiran. Nah ini ya, jadi yang perlu kita bahas di sini. Jadi ini salah satunya ya, bagaimana keutamaan, kenapa kita harus meneladani sifat al-karim itu. Sampaikan apa tadi? Seorang sufi ya, misalkan seorang sufi ya. Siapa itu? Seorang sufi ini seorang sufi Abdul Qasim. Abdul Qasim Al-Junaidi. Al-Junaidi sampai mengatakan Abdul Qasim Al-Junaid ya, kalaupun kita amalan ritual kita sedikit ya, tapi Allah nanti akan tinggikan derajat kita ya, tinggikan derajat kita. Perantaranya ya ini sifat-sifat dermawan. Apa di antaranya yang akan meninggikan derajat kita nanti? Tulis ya nanti. Yang antaranya adalah apa? Yang pertama adalah yang mengangkat derajat kita. Yang pertama adalah sifat atau penyantun ya, sifat penyantun ya, nyantuni ya. Yang kedua berarti apa? Rendah hati. Rendah hati. Yang ketiga pemurah.
Yang keempat sudah jelas ya, berbudi pekerti yang baik. Yang baik. Nah ini kelihatan ya nanti. Jadi penyantun, nah, rendah hati, dari belakang kelihatan pemurah, berbudi pekerti yang baik. Jadi ini salah satunya ya perkataan ya seorang orang sufi ya Abdul Qasim Al-Junaid, bahwasanya apa? Kalaupun kita ya tidak mempunyai amalan, mungkin sholatnya ya mohon maaf ya karena keilmuan kita mungkin ya tidak terlalu banyak ya amal solehnya, tapi apa? Kalau ada nih sifat-sifat yang ini, berarti apa? Akan Allah dan tinggikan derajat kita. Dan mudah-mudahan nanti ketemu di sini. Nah, ketemu di sini. Udah jelas orang tersebut apa? Contohnya penyantun, ya kan udah jelas ya. Orang penyantun, orang rendah hati, orang pemurah, berbudi pekerti yang baik. Tadi seperti halnya surat An-Nahl ya, mohon maaf ya, An-Nahl itu atau Lebah. Itu bagaimana terus perumpamaan seorang orang mukmin ketika hinggap dia atau mungkin apa berdomisili di kalangan orang-orang Yahudi, ternyata tidak mengganggu. Kalaupun dia mungkin apa berucap ya ucapannya selalu yang baik. Qulil haqqo walau kana murran. Atau apa? Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau tidak harus dikeluarkan atau dikeluarkan ucapan tersebut, ya lebih baik diam. Itulah orang-orang mukmin, perumpamaan orang-orang mukmin. Nah ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Jadi hanya satu sifat ya, nanti mungkin kalian bisa baca lagi boleh mungkin nanti search di Google ya, apa tuh buku Asmaul Husna Effects. Bagaimana dahsyatnya tuh efek-efek sifat-sifat atau nama-nama Allah ini, nama-nama Allah pada diri manusia. Ya, banyaknya. Itu diantaranya yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.